Halo semuanya, balik lagi sama gue Gabriel Afiria Putri. Dan kali ini gue mau mereview film pendek berjudul Lemantun. Jadi sebelum gue mau review, gue akan ceritakan sedikit ya soal Lemantun ini tuh film apa dan seperti apa. Jadi Lemantun ini adalah film pendek Indonesia tahun 2014 yang disutradarai oleh Wregas Banuteja. Dan film ini juga diproduksi sebagai bentuk karya tugas akhir saat sutradara menempuh studi S1 Fakultas Film dan Televisi di Institut Kesenian Jakarta tahun 2014. Dan di sini gue mau kasih tahu sinopsis dari Lemantun dulu sedikit sebelum gue mereview. Jadi Lemantun ini menceritakan tentang kehebohan sebuah keluarga. Seorang ibu mencoba membagikan warisan kepada kelima anaknya yang memiliki nasib berbeda-beda. Mereka ada yang menjadi pejabat, pengusaha, dokter, hingga menjadi penjual bensin. Namun warisan yang akan diberikan tidak berupa tanah, rumah, ataupun sawah berhektar-hektar, melainkan sebuah lemantun. Dalam bahasa Jawa, lemantun berarti lemari, dan lemari-lemari tersebut dibeli sebagai penanda lahirnya anak-anak si ibu. Jadi satu anak mendapatkan satu lemari. Setiap anaknya merasa bangga bisa mendapat warisan dari si ibu. Mereka terus-terusan memotret dan bernostalgia dengan warisan itu. Tak ingin berlama-lama, ibu pun meminta mereka untuk segera membawa warisan itu ke kediaman masing-masing. Jika tidak dibawa pulang, maka si ibu akan memberlakukan denda sebesar Rp100.000 per harinya. Dan Tri, anak tengah yang tak punya rumah, tak tahu harus dibawa kemana lemari tersebut. Kendati demikian, ia tetap membantu saudara dan saudarinya untuk membawa lemari tersebut ke kediaman masing-masing. Lemari saudara dan saudarinya ada yang digunakan di ruang kerja, ada yang disimpan di gudang, bahkan dibuang di pinggir jalan dan juga diloakan. Namun lemari punya Tri dimanfaatkan olehnya untuk mengganti rak lama yang ia gunakan untuk menaruh bensin eceran di depan rumah ibunya. Jadi sinopsisnya kira-kira begitu. Gue juga udah nonton behind the scene-nya, dan ceritanya menurut gue tuh lumayan seru. Dan lebih serunya lagi itu ini ternyata cerita diangkat dari kisah nyata. Si sutradaranya gak nyangka banget bisa kepikiran gitu loh, si ibunya itu mau mewariskan lemari ke anak-anaknya. Ceritanya dikemas dengan sangat asik sih kalau menurut gue, karena nggak cuman pesannya tersampaikan, tapi ada beberapa lucu-lucuan yang bikin penonton juga jadi asyik dan nggak terlalu serius ya nontonnya, jadi nggak terlalu bosenin. Terus ngomongin kualitas audio dan pengambilan gambarnya itu yang mau gue tekankan di sini. Dari awal sampai akhir itu gue nggak berhenti buat amazed, kagum, dan ngerasa wah gila ini film keren banget, karena audio dan pengambilan gambarnya itu bagus banget. Bahkan di salah satu scene yang gue ingat, di mana scene itu kalau nggak salah pas Tri lagi menaruh bensin ya kalau nggak salah sedang menaruh bensin yang tadinya dia mau kasih buat kendaraan kakak sulungnya. Di situ ada suara azan yang lagi berkumandang di desa itu, di desa tempat dimana Lemantun ini syuting. Di situ lagi ada azan, dan karena gue make earphone 2, gue sampai harus bener-bener cross check banget kalau ini tuh audio dari si video yang lagi gue tonton ini, karena itu realistis banget, audionya jernih banget sampai gue kira di rumah gue lagi azan, padahal itu sekitar jam 4 atau jam 5 gitu gue nontonnya ya, dan itu udah lewat bada asar, jadi kayak nggak mungkin baru azan jam segitu. Jadi kayak walaupun begitu gue tetap harus cross check karena nggak percaya kalau audionya sejernih ini. Dan gue kagum banget sama audionya di situ. Terus pengambilan gambarnya itu bener-bener gimana ya, sinematik banget, suka. Jadi dia nggak terlalu terfokus sama ceritanya aja, tapi sinematiknya juga dapet, itu keren banget.
Terus ngomongin ke alur ceritanya lagi, di awal itu lumayan dibuat asik ya, sama alur ceritanya dibuat asik, dikasih nggak terlalu banyak sebenarnya penjelasannya, ini si sulung ini situ, nggak. Di cerita itu kita disuruh cari sendiri mungkin ya, dari cara mereka memanggil satu sama lain dengan mas atau mbak, dengan mereka menyebut saudara mereka masing-masing, itu kita disuruh cari tahu sendiri yang mana nih yang sulung ya, yang mana yang anak kedua, anak ketiga. Tapi karena gue juga sendiri bisa bahasa Jawa ya, lumayan lancar, jadi kayak nggak terlalu sulit memahami apa isinya dan memahami karakternya. Di behind the scene-nya pun tokohnya satu persatu menjelaskan watak mereka seperti apa, perannya seperti apa, dan mereka seneng ternyata sama perannya mereka masing-masing. Mereka suka sama alur ceritanya, jadi mereka mau memerankan film ini gitu. Dan emang ceritanya ringan, nggak terlalu yang heboh, nggak terlalu yang menguras otak, pikiran, dan apapun itu. Bener-bener ringan dan asik banget buat ditonton. Wah, pokoknya keren banget sih ini film, bener-bener top banget, top kalau menurut gue sendiri ya. Mungkin mungkin masih banyak film pendek lainnya yang lebih bagus dari ini, tapi kalau menurut gue sih Lemantun ini wah udah keren banget. Dan di YouTube pun udah, kemarin itu gue nonton udah 1,5 juta yang nonton. Wah, keren banget sih, parah. Dan ya di akhir alurnya pun gue awalnya udah bukan menentukan sih, lebih kayak gue udah feeling, wah ini kayaknya gue akan nangis nih di akhir cerita. Dan ternyata bener, gue nangis. Bahkan nangisnya itu pun hanya di bagian dimana mereka hanya nge-shoot lemari-lemari, nasib-nasib lemari dari masing-masing saudara-saudara itu. Dan disitu gue nangis, kayak ngerasain gitu loh, ini tuh warisan, ini warisan yang diberikan dari ibu ke anaknya, yang harusnya dijaga malah ada yang ditaruh di gudang, ada yang diloakan, ada yang dibuang. Di situ sih sedihnya, kayak gimana ya, satu persatu watak tokohnya tuh kelihatan bagaimana mereka menganggap warisan tersebut gitu loh. Ada yang menganggapnya tulus sampai dipakai di ruang kerjanya, hingga ada yang sampai diloakan dan dibuang di pinggir jalan. Itu kelihatan sih kayak pendekatan karakternya tokoh si anak dan si ibu tuh hubungannya seperti apa tuh di situ sebenarnya udah kelihatan di akhirnya itu. Terlebih Tri itu kan tinggalnya sama ibunya, jadi ya udah pasti dia yang lebih tahu ibunya kayak gimana, yang lebih menghargai ibunya, lebih tahu situasi. Jadi dia memanfaatkan lemari tersebut dengan sangat amat bagus. Dia mengganti display tempat bensinnya jadi lemari tersebut gitu. Dan so far ini wah keren banget sih, bener-bener gak bisa berkata apa-apa. Kayak dari alur ceritanya, tokohnya, audionya, videonya, itu bener-bener kalau gue kasih rating itu 9/10 sih. Wah enggak, ini sih harus tinggi banget sih, ini harus 9/10. Mau ngasih 7 pun atau 8 pun kayak nggak worth it gitu, karena sebagus itu. Jadi gue sangat merekomendasikan nonton film ini, dan ini bagus banget. Ya kayaknya segitu aja review film Lemantun dari gue. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Dadah.